Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah dengan puji-pujian, dan tidak ada pujian yang lebih baik dari kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antaranya adalah lafal alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena kalau kita berusaha mencoba untuk menghitung semua kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita, tentu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Terlalu banyak, terlalu besar, dan terlalu sulit kita untuk menghitung seluruhnya. Karena itu meskipun kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk bersyukur kepada Allah, ya, tentu kita tidak akan pernah mampu mewujudkan syukur yang sempurna. Karena ketika kita mengucapkan lafal alhamdulillah, ya, lisan kita yang mengucap alhamdulillah itu sendiri merupakan nikmat dari Allah. Ya, jadi ketika kita ini mengucapkan alhamdulillah, itu merupakan nikmat yang perlu juga disyukuri. Ya, sehingga tidak mungkin kita ini sebagai manusia, sebagai hamba yang lemah ini bisa mewujudkan syukur yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita terus fakir, terus menghamba, merendah dan membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa membantu kita untuk mengisi hari-hari kita, malam-malam kita, setiap waktu yang kita lalui dengan kebaikan dan ketaatan. Malam ini kita berada di malam terakhir tahun 2023. Insya Allah beberapa jam lagi, dan semoga Allah berikan kita karunia umur yang panjang, kita akan memasuki tahun 2024. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hidayahnya, inayahnya, taufiknya, agar kita bisa mengisi setiap detik, setiap waktu yang hendak kita lalui, mulai dari malam ini dan hari-hari berikutnya, bisa kita isi dengan ketaatan dan kebaikan. Ya. Uji cobanya malam ini, Pak. Ya, uji cobanya malam ini. Kenapa malam ini? Karena biasanya malam-malam begini, malam tahun baru, banyak tidurnya lambat. Ngapain? Nah, ngabisin waktu untuk hal-hal yang tidak baik, tidak bermanfaat. Ya, uji cobanya malam ini, kalau kita sungguh-sungguh memohon kepada Allah agar hari-hari kita diisi dengan kebaikan, coba malam ini kita berusaha mengisinya dengan kebaikan. Kita langitkan doa-doa kita. Kita panjatkan muhasabah, mengevaluasi kehidupan kita selama setahun ke belakang 2023, kebaikan apa saja yang telah kita perbuat, lalu kita bersyukur kepada Allah. Keburukan apa saja yang telah kita lakukan, lalu kita mohon ampun kepada Allah. Lalu kita berdoa memohon kepada Allah supaya tahun berikutnya diberikan usia yang panjang, usia yang berkah, yang dengannya mudah-mudahan Allah bantu kita untuk mengisinya dengan kebaikan dan ketaatan, supaya ringan hisab kita di sisi Allah. Ya.
supaya ringan hisab kita di sisi Allah. Doa-doa kita insya Allah menembus langit sampai langit ketujuh, sampai kepada Allah, dan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kembang api ya sama bakar-bakaran itu nembus baju bau asap ya, nembus kantong, yaitu menghabiskan banyak uang, banyak hal yang sia-sia yang dilakukan orang di malam tahun baru. Karenanya kita sebagai seorang muslim punya prinsip, punya sikap, kita tidak boleh menjadi umat yang ikut-ikutan. Kita cukup ikut kepada satu saja, ikut kepada perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan, dan mudah-mudahan ini juga dengan menutup tahun 2023 kita ingin menutup kisah tentang Fir'aun. Ya, kita ingin menutup kisah Fir'aun dengan kehancuran Fir'aun. Sebagaimana kita juga berharap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan 2023 menjadi akhir daripada kekejaman Zionis Israel kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Ya, sebagai seorang muslim kita harus selalu optimis. Ya. Nah jamaah rahimakumullah, telah kita sebutkan di waktu sebelumnya bagaimana Allah memberikan ujian kepada Fir'aun dan semua pengikutnya dengan berbagai macam kesulitan, kekeringan, paceklik, kekurangan makanan dan buah-buahan, namun mereka tidak mengambil pelajaran dan tidak sadar. Kemudian Fir'aun dan pengikutnya mereka terus ingkar, kufur terhadap semua kenikmatan Allah, tidak mensyukurinya, mengingkari semua anugerah yang diberikan Allah kepada mereka. Bahkan mereka menganggap bahwa keburukan yang menimpa mereka merupakan akibat dari Nabi Musa dan pengikutnya. Mereka menganggap keberadaan Nabi Musa, dakwahnya dan pengikutnya sebagai pembawa sial, tasya'um ya. Karenanya kemudian Allah mengingatkan kepada mereka bahwa semua kejadian yang menimpa mereka bukanlah kebetulan dan tidak disebabkan oleh apapun. Kesialan yang menimpa mereka tidak lain merupakan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan akibat dari pengingkaran dan kedurhakaan mereka kepada Allah. Allah juga menguji Fir'aun dengan kenikmatan, dengan kebaikan, dicukupkan seluruh kebutuhan hidupnya, diperbanyak hartanya, diperbanyak berbagai macam harta dunia dan kekayaan, namun mereka juga kemudian tidak mensyukurinya dan tidak bertaubat kepada Allah. Ya, maka mereka ini orang-orang yang jahil, orang-orang yang sikapnya jahiliyah, tidak tahu terima kasih ketika diberikan kenikmatan dan tidak sadar ketika diuji dengan keburukan. Ya, ujian kebaikan, ujian keburukan sama-sama tidak memberikan manfaat. Bahkan mereka juga tidak pernah berpikir bahwa kebaikan yang Allah berikan kepada mereka jauh lebih banyak dibandingkan kesulitan-kesulitan hidup yang mereka alami. Ini menunjukkan bahwa fitrah yang tadinya Allah berikan kepada mereka pun telah rusak. Dirusak oleh kesyirikan, dirusak oleh kesombongan yang telah terlanjur menguasai hati mereka semuanya. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah juga menguji mereka dengan berbagai macam bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang secara bergantian. Datangnya tufan, banjir yang sangat besar, kemudian berganti dengan datangnya belalang yang sangat banyak, kemudian berganti dengan kutu yang menyerang bahan makanan mereka, lalu berganti dengan katak dengan jumlah yang sangat banyak, dan berganti dengan darah. Ayatin mufassalat, tanda-tanda yang Allah kirimkan secara bergantian. Ya, tetapi fastakbaru wa kanu qauman mujrimin, mereka tetap saja menyombongkan diri. Meskipun mereka setiap kali ditimpa salah satu di antara ujian-ujian tersebut, mereka sempat merasakan kesulitan, lalu mereka datang kepada Nabi Musa,
memohon kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah untuk menghilangkan kesulitan yang mereka alami dengan janji mereka akan beriman dan mereka akan membebaskan Bani Israel manakala Allah menghilangkan kesulitan yang sedang mereka alami. Tapi setiap kali Nabi Musa berdoa dan Allah menghilangkan kesulitan yang mereka alami, secepat itu pula mereka kemudian mengingkari janji yang mereka lakukan, yang mereka katakan. Ya, sehingga janji diingkari, janji diingkari, janji diingkari. Ini karakter orang jahiliyah. Ya, karakter orang yang sombong, karakter orang yang durhaka, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kemudian di ayat 136 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi'annahum kadzdzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Fantaqamna, maka kami pun menghukum, minhum, di antara mereka, fa'aghraqnahum, lalu kami tenggelamkan mereka, fil yammi, ke dalam lautan, bi'annahum, disebabkan karena mereka, kadzabu, telah mendustakan, biayatina, ayat-ayat kami, wa kanu, dan mereka itu, anha ghafilin, adalah orang-orang yang berpaling dan lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akhir kisah dari kehidupan Fir'aun dan para pengikutnya. Ya, setelah Allah berikan kepada mereka penangguhan waktu yang sangat panjang, ya, penangguhan waktu yang sangat panjang. Jadi Allah sudah mengulur waktu dalam masa yang sangat panjang dengan dikirimkannya berbagai macam ujian secara bergantian oleh Allah, dikirimkannya berbagai macam bukti-bukti, berbagai macam peringatan-peringatan, bahkan sampai 5 peringatan datang secara bergantian, satu demi satu, ya, dan mereka berjanji lalu mengingkari, berjanji lalu mengingkari, terus menerus itu mereka lakukan, dan mereka tidak berhenti dari kesombongannya, tidak berhenti dari kedustaannya, tidak berhenti dari sikap jahiliyahnya. Maka sampailah kepada batas waktu yang diberikan oleh Allah, maka sampailah mereka pada batas akhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di saat ini tiba, maka Allah tidak akan lagi menerima taubat mereka, Allah tidak akan lagi menerima pengakuan dosa mereka, yang ada hanyalah hukuman dan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka fantaqamna, kalimatnya menggunakan huruf fa. Fa, seperti yang sering kita sampaikan, menunjukkan kecepatan di dalam bersikap, kecepatan di dalam mengambil keputusan. Fantaqamna, maka kami menghukum. Al-intiqam, ya, kalau bahasa kasarnya kalimat intiqam itu membalas dendam, Pak. Fantaqamna, saking sudah begitu masa waktu lama yang diberikan oleh Allah, penangguhan waktunya, diberikan kesempatan berkali-kali untuk bertaubat, tetap tidak bertaubat, tidak juga sadar, tidak juga bersyukur, tidak juga kembali kepada Allah, ya. Maka ketika waktu ini datang, fantaqamna, maka kami menghukum mereka. Ya. Al-intiqam fil lughati salbun ni'mati bil azab. Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya, kitab tafsirnya mengatakan al-intiqam di dalam makna secara lughah bahasa artinya salbun ni'mah, dicabutnya nikmat, bil azabi, dengan azab. Jadi nikmat yang begitu banyak diambil oleh Allah seketika, ya, dengan cara menurunkan azab Allah Subhanahu wa taala. Apa azabnya? Apa azab yang Allah berikan kepada mereka? Fa'aghraqnahum, maka kami tenggelamkan mereka semuanya, fil yammi, ke dalam lautan. Al-yam al-bahrul ladzi la yudraku qa'ruh. Al-yam bahasa Arabnya laut itu bahrun, Pak. Bahrun itu artinya laut, samudra, ya, samudra atau
laut. Ya. Nah, di sini bahasa Qur'annya bukan menggunakan bahrun, tapi fil yammi. Apa arti al-yam? Disebutkan al-yam adalah al-bahr, lautan atau samudra, alladzi la yudraku, yang tidak ditemukan atau tidak diketahui qa'ruhu, dasarnya, saking begitu dalamnya. Ya. Allah tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya ke dalam lautan yang amat sangat luas dan dalam. Ya. Laut Merah, disebut Laut Merah. Apakah airnya warnanya merah? Bukan. Lalu kenapa disebut Al-Bahrul Ahmar, Laut Merah? Kenapa? Mungkin disebabkan karena disitulah tewasnya Fir'aun dan bala tentaranya dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi disebut Laut Merah. Merah simbol darah, artinya kematian. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Allah hukum mereka, Allah tenggelamkan mereka, dan itulah balasan yang pantas diberikan dan mereka terima atas semua keburukan, kedurhakaan, pembangkangan yang telah mereka lakukan. Ya, Allah tenggelamkan mereka dan Allah tidak terima taubat mereka semuanya. Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah, ya, dia sempat mengucapkan kalimat, saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel, tetapi Allah tidak menerima taubatnya. Al-ana, apakah baru sekarang kamu sadar? Apakah baru sekarang kamu bertaubat? Padahal sudah datang kepadanya peringatan Allah dalam jumlah yang sangat cukup, dalam waktu yang sangat cukup, tetapi Fir'aun sama sekali tidak mengambil pelajaran. Begitu pula pengikutnya. Kenapa pengikutnya ikut ditenggelamkan oleh Allah padahal mereka hanya ikut-ikutan kepada Fir'aun? Padahal mereka dipaksa oleh Fir'aun untuk mengikuti kemauannya. Ya, begitulah orang yang mendukung kemungkaran, orang yang mendukung kebatilan, maka hukumnya sama dengan pelaku kebatilan. Para pengikut Fir'aun, kenapa mereka bisa dikuasai oleh Fir'aun? Sudah pernah kita sampaikan, sebabnya adalah karena mereka orang-orang yang fasik, tidak punya pendirian. Mereka orang-orang yang mencari kesenangan dunia, karenanya mereka lebih memilih mengikuti Fir'aun dibandingkan mengikuti kebenaran. Berbeda dengan para penyihir yang setelah mereka melihat bukti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka memilih untuk meninggalkan kebatilan dan memihak kepada kebenaran. Bahkan mereka rela untuk meregang nyawa, mengorbankan sesuatu yang paling berharga yang mereka miliki, yaitu kehidupan mereka, demi untuk mendapatkan kehidupan yang hakiki dan kehidupan yang bahagia di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan akan selalu demikian, antara orang yang memihak dengan kebenaran dengan orang yang memihak dengan kepada kebatilan. Dan selalu diungkapkan oleh Allah, wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, jamaah rahimakumullah, Allah tenggelamkan mereka semua ke dalam lautan bi annahum kadzdzabu bi ayatina, disebabkan karena mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka adalah orang-orang yang berpaling. Ya, tentu kalau dirinci dosa dan kesalahan Fir'aun ini amat sangat banyak. Inti kesalahannya yang pertama adalah berbuat syirik, tidak beriman kepada Allah. Kemudian mendustakan utusan Allah, Nabi Musa dan Nabi Harun. Lalu mendustakan semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum itu mereka telah berbuat zalim, berlaku sombong, memaksa manusia menyembahnya, kemudian memperbudak Bani Israel, mengenakan pajak dengan nilai yang sangat tinggi,
dan memaksa mereka untuk bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang amat sangat berat dan tidak manusiawi. Bahkan ia juga menyembelih bayi-bayi lelaki dari mereka dan membiarkan hidup bayi-bayi perempuan. Kalau didata ini kesalahan banyak sekali. Kalau diseret ke pengadilan internasional saat itu, hukumannya pasti hukuman mati. Ya. Seperti Netanyahu sekarang nih. Ada salah satu negara, kalau tidak salah Afrika, nggak tahu Afrika sebelah mana itu, yang melaporkan Netanyahu ke pengadilan internasional. Tapi kita lihat, ya, kira-kira direspon apa tidak? Karena kita ini nggak bisa berharap banyak dari manusia. Ya. Kalaupun pengadilan dunia tidak bergerak dan tidak memberikan keadilan, ya, maka ada Allah yang maha adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Bi ahkamil hakimin, yang paling adil hukumnya. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan mereka kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena mendustakan ayat-ayat Allah dan disebabkan karena mereka ini lalai. Kenapa mereka lalai? Apakah mereka tidak menyadari dan tidak memahami ayat-ayat Allah? Bukan. Mereka faham. Fir'aun tahu bahwa ini adalah peringatan, bahwa semua itu merupakan ancaman. Mereka tahu, mereka sadar. Tetapi mereka memilih untuk berpaling, mengabaikan, tidak mau menghiraukan, dan tidak mengambil pelajaran dari setiap peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang menimpa mereka. Karenanya mereka seolah-olah seperti orang yang ghafil, lalai. Ya, karena kalimat ghaflah itu dinisbatkan untuk orang yang nggak sadar, Pak. Aslinya seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang nggak sadar melakukan kesalahan, ya, tanpa sengaja, itu namanya ghaflah. Aslinya seperti itu. Ya. Cuma karena ini saking terlalu seringnya mereka berpaling dan mendustakan, mengabaikan setiap peringatan-peringatan Allah, sehingga setiap datang peringatan berikutnya ini semakin lama semakin nggak mempan. Jadi mereka disamakan seolah-olah seperti orang yang lalai. Ya, karena itu juga diantara pintu yang menghancurkan kita ini juga diantaranya adalah al-ghaflah, kelalaian. Salah satu pintu masuk setan itu juga pintu al-ghaflah, kelalaian. Maka kalau kita ini banyak lalainya, ya, maka hidup kita ini banyak nggak ada manfaatnya. Ya. Jadi maka kita ini perlu berhati-hati dari sikap lalai. Apa obatnya lalai? Obatnya lalai itu zikir, Pak. Berzikir, sering ingat kepada Allah, baik menyebut dengan lisan ataupun di dalam hati, baik dengan suara yang keras ataupun suara yang pelan, terus berzikir kepada Allah. Zikir itulah yang menghindarkan kita dari penyakit lalai. Meskipun demikian, kadangkala kita ini tetap lalai, Pak, walaupun zikir. Apalagi nggak pernah zikir. Ya. Yang sering zikir pagi sore, ba'da sholat, zikir mutlak, sambil ngantuk aja masih jalan tasbihnya itu. Ya. Itu saja masih mungkin lalai. Dalam sholat itu kan zikir. Allahu Akbar, kita ingat kepada Allah saat takbir, begitu baca doa iftitah udah hilang. Lalai berarti. Jadi saat kita berzikir saja kita bisa lalai, apalagi kalau kita tidak pernah berzikir. Saat makan kita perlu ingat Allah, maka makan itu menjadi zikir. Saat tidur kita perlu ingat Allah, maka tidur itu menjadi zikir. Saat kita berjalan-jalan melihat pemandangan seluruh kekuasaan Allah di alam semesta ini, kita ingat Allah, maka semuanya menjadi zikir. Ya. Jadi ghaflah ini termasuk di antara pintu yang menghancurkan seorang muslim kalau dia terus dalam kondisi ghaflah. Ya. Dan ternyata ghaflah itu pula yang menghancurkan Fir'aun dan para
pengikutnya karena mereka terlalu lalai dan mengabaikan semua peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini kita melihat Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara rinci tentang proses tenggelamnya Fir'aun. Berbeda dengan sebelumnya. Allah rinci itu setiap ayat-ayat peringatan-peringatan yang Allah berikan, dari mulai musim paceklik diganti dengan kesuburan dan kemakmuran, lalu diganti dengan 5 ayat mulai dari banjir dan seterusnya sampai dengan darah, tadi dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu yang terakhir ini tidak diberikan oleh Allah rincian, walaupun disebutkan di ayat yang lain, di surat yang lain. Mengapa demikian? Supaya ini memberikan peringatan kepada kita, inilah akhir ya, dari masa seseorang yang telah Allah berikan masa waktu yang sangat panjang supaya dia sadar terhadap semua kesalahan dan perbuatan buruknya, supaya dia kemudian mengambil pelajaran pada setiap peringatan-peringatan Allah. Tapi karena sampai batas waktu yang diberikan mereka tetap tidak sadar, maka ujungnya adalah kebinasaan. Ya. Karenanya di sini menjadi peringatan yang amat sangat kuat, mendalam dan berpengaruh sangat besar dalam hati dan jiwa manusia. Artinya setiap kita ini diberikan waktu oleh Allah. Setiap manusia, setiap umat, setiap bangsa ini diberikan ajal, batas waktu. Ya. Walikulli ummatin ajaluha, setiap umat ini punya ajalnya. Kalau sudah sampai ajalnya, maka selesai semuanya. Kalau mereka mengakhiri ajalnya dalam kedurhakaan, maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga di sini tidak diperlukan rincian, karena kondisi ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu diberikan batasan waktu. Kalau sampai batas waktu yang diberikan tidak pula sadar dan bertaubat kepada Allah, maka azab Allah lah yang akan menghampiri mereka. Dan ini memang karakter surah Al-A'raf demikian, ingin menanamkan secara kuat kepada kita bagaimana akibat dari kezaliman, kedustaan, pembangkangan yang dilakukan manusia, yang dilakukan oleh suatu umat, suatu bangsa. Ya, maka mereka semua akan berakhir dengan kehancurannya. Ya. Dulu Fir'aun sangat sombong, jumawa, berada di puncak kekuasaan seolah-olah tidak akan pernah lengser. Tapi sekarang dia berada di dasar lautan, Pak. Tenggelam bersama dengan seluruh pengikut dan pasukan yang dia banggakan. Dia tenggelam, dia hancur. Ya. Mana kesombongan yang dulu dia lakukan, mana dulu ya, berbagai macam kehebatan yang ia banggakan. Sekarang dengan lautan ya, ia tidak mampu melanjutkan kekuasaan yang ia bangga-banggakan selama ini. Berakhir sudah kesombongannya. Jadi manusia sangat kecil saja ya. Manusia sangat rendah, sangat lemah, dan sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkannya sehancur-hancurnya ya. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, ayat yang ke-137 Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita tentang bagaimana Allah mengabulkan atau menepati janji-janjinya yang telah disampaikannya melalui utusannya kepada orang-orang yang beriman. Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Kata Allah, wa awrathna, dan kami wariskan al-qauma, kepada kaum alladzina kanu yustad'afun, yang dahulu mereka diperbudak ya. Mereka dahulu tertindas, masyariqal ardi wa magharibaha, di sebelah timur bumi dan sebelah baratnya, allati barakna fiha, yang kami berkahi di sekitarnya, wa tammat, dan telah sempurna kalimatu rabbika, kalimat atau janji-janji Tuhanmu, al husna, yang baik,
ala bani Israil, kepada bani Israel, bima sabaru, disebabkan karena kesabaran mereka. Wa dammarna, dan kami hancurkan, ma kana yasna'u, apa yang telah dibuat Fir'aunu oleh Fir'aun, wa qaumuhu, dan kaumnya, wa ma kanu ya'rishun, dan apa yang telah mereka bangun. Ya, jadi setelah orang yang zalim ini dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya bumi, negara yang ditinggalkan oleh penguasanya ini akan Allah wariskan kepada orang yang berhak menerimanya. Siapa mereka? Yaitu kaum yang tertindas. Ya. Siapa yang tertindas? Bani Israel. Kenapa mereka pantas diberikan warisan berupa kekuasaan di muka bumi? Karena mereka bersabar atas cobaan ujian yang ditimpakan kepada mereka. Mereka tetap beriman, patuh, taat kepada Allah, maka mereka berhak mendapatkan warisan kekuasaan di muka bumi ini. Sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya yang telah membuat bangunan-bangunan yang megah, bangunan-bangunan yang kuat, yang hebat, pencakar langit di masanya, ya, maka Allah hancurkan mereka berikut semua bangunan-bangunan yang pernah mereka ciptakan di muka bumi ini. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, di sini kita melihat Allah Subhanahu wa taala telah sekali lagi ya memenuhi janji-janjinya yang telah disampaikan melalui Nabi Musa alaihi salam. Ya, sebelumnya Nabi Musa telah menjanjikan, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard, dan kami hendak memberikan karunia kepada kaum yang tertindas di muka bumi, wa naj'alahum a'immah, dan kami hendak menjadikan mereka para pemimpin, wa naj'alahumul warithin, dan kami jadikan mereka sebagai pewaris bumi. Ya. Di ayat-ayat sebelumnya ketika Nabi Musa ini menyampaikan kepada kaumnya, juga Nabi Musa menyampaikan janjinya, ista'inu billahi wasbiru, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Ya. Dan bersabarlah. Lalu kemudian ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan bumi ini kepada mereka. Ayat berapa dulu, Pak? Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru, ayat 128. Musa berkata kepada kaumnya, mintalah pertolongan kalian kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, akan diwariskan kepada siapapun di antara hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa. Meskipun Bani Israel ngeyel waktu itu, kami ini sudah tertindas sejak zaman dulu, sebelum kamu lahir, setelah kamu lahir, sampai sekarang pun kami masih tertindas. Ya. Tetapi Nabi Musa kemudian menguatkan mereka, asa rabbukum an yuhlika aduwakum, mudah-mudahan Allah membinasakan musuh kalian, wa yastakhlifakum fil ardi, dan Allah menjadikan kalian sebagai khalifah, penguasa, pengganti Fir'aun di muka bumi ini, fayanzura kaifa ta'malun, lalu Allah akan menilai, melihat bagaimana kalian beramal dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada kalian. Jadi ini kisah akan terus begitu jamaah rahimakumullah. Ya. Kisahnya akan terus begitu, bahwa pelaku kezaliman itu pasti binasa, dan Allah akan wariskan bumi ini, kekuasaan bumi ini kepada orang yang bertakwa. Lalu Allah akan melihat bagaimana mereka menjalankan kekuasaan itu. Apakah mereka menjalankan kekuasaan sesuai dengan tuntunan Allah? Ya. Apakah mereka menjalankan kekuasaan sesuai dengan perintah-perintah Allah? Maka Allah akan memberkahi kekuasaannya, memberkahi tanahnya, memberkahi masyarakatnya, sehingga kekuasaan itu bisa berlaku dalam waktu yang sangat panjang, dan negaranya menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau sebaliknya, ketika mereka diberikan kekuasaan, justru mereka juga berlaku zalim sebagaimana Fir'aun. Mereka juga menindas manusia, bahkan mengambil hak-hak manusia yang bukan milik mereka. Ya, nasib mereka akan berakhir sama seperti Fir'aun dan orang-orang zalim yang lainnya.
Begitulah sunnatullah yang telah berlaku di muka bumi ini. Ya. Meskipun jamaah rahimakumullah, para ulama berselisih pendapat. Apakah sepeninggal Fir'aun ini Bani Israel yang kemudian menjadi penguasa di tanah Mesir? Karena kan faktanya setelah Fir'aun ditenggelamkan, Bani Israel ini kan nyebrang lautan, Pak. Berarti mereka tidak lagi berada di Mesir. Nanti kita akan lihat ayat 138 dan berikutnya akan ditunjukkan kepada kita bagaimana Allah menjanjikan kepada Bani Israel ini tanah yang disucikan, al-ardul muqaddasah, ya, yaitu tanah Palestina, negeri Syam. Tetapi tanah Syam saat itu sedang dikuasai oleh orang-orang yang zalim dan orang-orang yang sangat kuat, ya. Maka untuk bisa mendapatkan menguasai tanah Syam itu, Allah perintahkan kepada Bani Israel melalui lisannya Nabi Musa untuk berjihad, mengangkat senjata berperang melawan kaum yang zalim itu. Tapi Bani Israel tidak mau berperang. Karenanya Allah mengutuk mereka. Mereka tersesat di padang pasir Tih selama 40 tahun. Sampai Nabi Musa wafat, sampai generasi tuanya wafat, berganti generasi. Barulah nanti mereka bisa masuk ke negeri Palestina melalui tangan-tangan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Barulah mereka mendapatkan kekuasaan. Jadi ini putaran yang sangat cepat. Artinya ketika Fir'aun ini ditenggelamkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, nggak serta-merta Bani Israel dapat kekuasaan. Rupanya mereka masih mengalami banyak ujian. Gitu. Nanti kita akan lihat 138 dan seterusnya. Sampai mereka benar-benar menjadi bangsa yang berkuasa di muka bumi di masa Talut, lalu diwariskan kepada Dawud, diwariskan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Disinilah kejayaan mereka, kekuasaan mereka, ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ya. Tapi artinya yang ingin disampaikan adalah bahwa bumi ini pasti akan diwariskan oleh Allah kepada siapapun di antara hamba-hambanya yang Allah kehendaki, ya. Karenanya kita ini sebagai bangsa Indonesia, kaum muslimin di Indonesia ini juga harus yakin demikian. Kita kalau ingin memiliki pemimpin yang baik, muslim, bertakwa, soleh, takut kepada Allah, ya, maka kita juga harus memperbaiki diri kita. Masyarakat ini juga harus berbenah diri. Kita tidak bisa menyalahkan, oh ini salah pemimpin, nggak cukup begitu. Karena kita melihat sunnatullah itu memberlakukan ini secara umum, bahwa kesadaran, ketakwaan secara kolektif itu sangat dibutuhkan untuk bisa mendapatkan warisan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rakyatnya baik, maka akan muncul pemimpin yang baik, ya. Sehingga pemimpin yang baik ini akan bisa membawa masyarakat ini kepada ketakwaan kepada Allah, sehingga Allah meridhai mereka dan memberikan kekuasaan kepada mereka. Tapi kalau tidak, sulit, Pak, ya. Dan itu sudah banyak diulang-ulang di dalam kisah-kisah kaum-kaum terdahulu, termasuk diantaranya kisah Bani Israel ini, ya. Karenanya disebutkan di situ mereka kaum yang tertindas dari timur sampai barat di tanah yang diberkahi. Tanah yang diberkahi itu mana? Semua ulama sepakat itulah negeri Syam. Kalaupun ditambah timur dan barat, maksudnya negeri Syam dan negeri Mesir. Mesir dan Syam itu berdampingan, ya. Di antara yang disebut negeri Syam itu tanah Palestina zaman sekarang, ditambah sedikit dari wilayah Mesir, ditambah sedikit negara-negara sekitarnya, Lebanon, Aljazair dan sekitarnya lagi. Itu negeri Syam di zaman dulu. Itulah yang disebut dengan al-ardul muqaddasah, bumi atau tanah yang disucikan, ya. Dan itulah yang sekarang sedang diperjuangkan dan dibela oleh saudara-saudara kita di Palestina, ya. Mereka tidak hanya mempertahankan kehormatan dan kehidupan mereka, tapi juga mempertahankan tanah suci milik umat Islam, ya.
Loh Ustaz, bukannya itu dijanjikan memang untuk Bani Israel? Benar, pada awalnya dijanjikan untuk Bani Israel kalau mereka menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kan begitu janji Allah. Bumi ini milik Allah, diwariskan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Ada wal aqibatu lil muttaqin, ujungnya, dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Sekarang Bani Israelnya bertakwa apa tidak? Mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka mengkhianati Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya. Mereka merubah-rubah isi Taurat. Mereka berdusta mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingkari Al-Qur'an. Mereka membenci kaum muslimin dan semua umat beragama yang lain. Apakah pantas mereka mendapatkan kemuliaan yang Allah janjikan? Enggak pantas. Ya. Karenanya jamaah rahimakumullah, memang ini sejarah yang sangat panjang kalau kita bicara Bani Israel, dan kedurhakaannya enggak cuma sekali, berkali-kali. Dan ini kita belum melihat kedurhakaan mereka ini. Setelah Fir'aun ini mati, baru nanti akan kelihatan satu persatu kedurhakaan Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Allah berikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi itu disebabkan bima sobaru, disebabkan karena mereka itu mau bersabar. Ya. Sehingga ada ulama mengatakan, kalau suatu kaum menghadapi setiap ujian itu dengan keluh kesah, ya, maka Allah akan teruskan penderitaan itu kepada mereka. Tapi kalau mereka menghadapi penderitaan dengan kesabaran, maka Allah akan menjamin keselamatan mereka dan kemenangan mereka. Dan itulah yang sekarang sedang dialami saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Mereka memilih bersabar, bertahan, tetap beriman, bertakwa, taat kepada perintah Allah. Bahkan yang kemarin tewas kena tembakan, tewas dalam kondisi sujud, itu salah satu pejuang Al-Qassam, salah satu anggota tentara paling elit Brigade Al-Huffaz, karena dia hafal Quran 30 juz. Dia meninggal dalam posisi sujud, tertembak di punggungnya, ya, dan dia meninggal dalam kondisi perang jihad fi sabilillah. Ini kematian yang amat sangat indah. Masih muda, Pak. Ya, masih muda. Ya. Dan sampai hari ini berita gembiranya yang perlu kita tahu, 1113 kendaraan militer Israel telah berhasil dihancurkan. 1113. Itu kalau satunya 10 juta US dollar, Pak, berapa totalnya itu? Ya. Dan dari 1113 itu yang dihancurkan sendiri oleh Al-Qassam itu 825. Baru yang kedua 200-an itu dari Saraya Al-Quds, baru sisanya dibagi pasukan jihad dari kelompok yang lainnya. Ini luar biasa. Jadi kita jangan hanya melihat berita sedihnya saja, 30.000 korban jiwa dan lain sebagainya. Memang kita sedih, tapi di sisi lain perjuangan itu telah banyak memberikan kemajuan-kemajuan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu juga diberikan keteguhan oleh Allah, dan jangan pernah putus doa kita untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, dan juga untuk negeri kita, agar negeri kita diberikan kebaikan oleh Allah, diberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang bertakwa, yang bisa mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.